Yo, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Mas Campur. Jangan lupa banyak tok-toknya. Iya, oke, kembali lagi bersama saya Dita Mas Campur. Di sini konten kali ini seperti biasa untuk di luar cuaca yang panas-panas pol gila nih kali ini yo. Ini kemarin sempat posting untuk paketan yang ini yo. Anyway, untuk paketan yang ini sempat posting di video Instagram terus TikTok. Nah, dari situ kemarin muncul banyak banget pertanyaan. Alhamdulillah saya emang di situ ngasih pertanyaan, coba tebak isi di dalam paketan ini apa ya. Banyak banget yang berasumsi, mas isinya arem, mas isinya pelek, mas isinya knalpot, mas isinya ini isinya itu. Banyak banget yang menjawab ya. Alhamdulillah. Dari beberapa jawaban dari teman-teman semuanya yang komen di kolom komentar Instagram maupun yang komen di kolom komentar TikTok itu ada beberapa yang benar bolo yo, ada beberapa yang benar. Ini timbangan nih podo penasaran, langsung saja tak eksekusi. Ini sebenarnya kemarin udah tak buka yo, udah tak buka itu untuk mengecek, karena untuk paketan, setiap paketan datang itu wajib dicek. Takutnya mbok ada kesalahan barang atau kesalahan kirim, kayak kasusnya kemarin Mas Kerot ya, ordernya underbone datangnya pushtek belakang itu wes nyalai opo yo, nyalai aturan ya lur yo. Order underbone harga 15, yang datang booster belakang dengan harga 60.000 ya. Itu bakulnya itu ngone packing ngantuk atau gimana, atau mungkin salah nulis kode Shopee-nya itu salah atau gimana ya, itu saya nggak tahu. Ini kemarin udah tak unboxing, udah tak lihat, udah tak cek barangnya ataukah rusak atau enggak, tapi alhamdulillah aman ya. Ini mengobati rasa penasaran kalian, untuk kali ini tak unboxing, kita unboxing bareng-bareng ya. Ini pastinya spare part untuk si e-making Sedayu ya. Ini spare part untuk e-making Sedayu, buat prepare apa ya nanti kita lihat aja. Ini tadi di dalam pas tak masukin ke kardus lagi ketinggalan. Ini lupa belum tak masukin ya, langsung kita cek aja untuk paket yang kecil satu ini isinya apa ya, kita cek aja bol. Ini wah udah kelihatan ya, ini isinya apa, coba tebak isinya apa. Ini isinya Asroda ya. Wah ini kita dapat Asroda bol ya, jadi kalian udah pada paham lah ya ini paketan isinya apa. Ini tak taruh bawah dulu ya. Kita dapat Asroda bol, mungkin dengan panjang Asroda orinya itu berbeda, atau ini lebih panjang atau ini lebih pendek atau gimana, saya kurang paham. Yang penting ini udah ada Asrodanya. Ini tidak bengkong yo. Ini karena efek kameranya saya pakai settingan super view, jadi barang apapun yang ada di depan saya itu jadinya bengkok ya. Ini bukan asnya yang bengkok, ini efek settingan kamera super view. Jadi untuk viewnya, untuk si Asrodanya ini jadi kelihatan bengkung bolu, aslinya enggak, ini lurus aman ya. Ya oke, langsung saja kita ke paketan yang lebih besar bolo. Ini ganggu iki. Sok kene wae. Wes. Woi cuk, aja lunga cuk. Kita langsung unboxing untuk paketan yang ukurannya lumayan besar dan memiliki bobot lumayan berat. Iya, tak baca dulu. Ini untuk beratnya kurang lebih sekitar 5 kilo bol ya, nggak main-main ini paketan beratnya 5 kilo. Isinya apa aja nanti kita lihat ya bol ya. Untuk paketannya seperti ini, langsung aja kita buka bol. Jadi kemarin udah tak buka terus tak masukin lagi yo, biar kita bisa dapat konten unboxing bolo. Kita langsung aja buka dari sini. Kemarin alhamdulillah ya ada sedikit penyok di bagian kardus, entah kenapa ya. Saya heran sama ekspedisi, saya tidak menunjuk satu ekspedisi tapi semuanya aja. Paketan udah dikasih lakban apa iki fragil yo, kok masih bisa penyok-penyok kayak gitu loh yo. Kok masih bisa ada beberapa bagian kardus itu yang penyok. Untung dalamnya itu untuk pengemasannya itu safety yo, jadi
isinya itu tidak ikut rusak ya. Jadi ini masukan untuk semuanya saja, ekspedisi apapun itu ya, tolonglah kalian nggak tahu isi di dalam paket itu harganya itu berapa ya, mungkin nek 100-200 ribu itu nggak masalah yo. Nek isinya itu barang-barang yang harganya jutaan bolo, kalian bayangin aja di ekspedisi itu diuntal-untal ke ini itu dan sebagainya ya. Ini buktinya, walaupun udah ada lakban fragil, cuma kemasan ada beberapa yang rusak bolo, penyok yo. Untung isine ngene bungkus bakule iki safety lur, jadi isinya tidak ikut rusak ya. Langsung aja wis kita buka satu persatu bolo ya. Ya sok kayak gini wae. Kok rada angel suwen. Wah langsung kita buka beras saja bolo ya. Oke, ayo kira-kira apa isinya bolo, kita intip dulu. Wah, ada kelihatan ada satu kardus kecil, apa ya isinya yo. Kita ke kardus yang kecil dulu aja. Di sini ada tarang. Nah, ini pasti kalian udah tahu ini isinya apa. Satu buah lampu LED untuk MX King Sedayu. Ini saya kemarin beli di toko Oyen ya. Ini warnanya blue biru, jadi ini murube ini warnanya biru. Bukan biru petang, tapi ini murube yo blue ice yo. Nek kalian tahu blue ice itu biru langit boloh, nyalanya tuh biru langit. Untuk stop lampu belakang ini saya beli dengan harga di bawah 300, gak sampai 300 ini boloh yo. Seperti ini untuk penampakannya. Kita lihat isinya di dalam include apa aja, kita buka boloh ya. Karena kemarin saya lihat motor punya nih teman-teman, untuk lampu belakangnya itu udah diganti semuanya. Wah, ono apa-apa nih cok ya, kosong bol, ono buku petunjuk pemasangan atau apa gitu yo. Kan tidak semua orang bisa memasang lampu ini bolo yo, harusnya minimal yo dikasih buku petunjuk pemasangan. Buang wae, saya penting di sini. Ya, jadi untuk lampunya seperti ini untuk penampakannya bol ya. Wow, lumayan mewah bol. Oh, iki untuk soket. Hampir mirip-mirip sama soket orinya. Ini untuk lampu kota. Mungkin untuk lampu kota dan lampu LED-nya ya. Ini untuk lampu stopannya. Simpan wae. Sok kene. Wing. Ya, ini untuk lampunya bol seperti ini. Ini gak ono aki yo, aku kan dua aki sing nganggur lur, akinya di motor semuanya, jadi nggak bisa nyoba untuk kira-kira nyalanya gimana, ini nggak tahu yo. Tapi kemarin saya lihat punya nih teman-teman. Oh ya, nek kalian tahu punya nih Mas Karen itu MX nya lampunya pakai lampu yang ini, murupnya sama, nyalanya sama yo, nggak ada bedanya. Nek biru-birunya itu kayak punya nih Mas Karen ya, itu karena kemarin saya lihat lampunya Mas Karen, jadi saya pengen beli, dan ini alhamdulillah udah kebeli dan barangnya itu udah sampai bulu seperti ini ya. Untuk penampakan lampunya itu lumayan mewah bulu. Ini kayaknya untuk R25 juga banyak yang menggunakan lampu-lampu kayak gini ya. PNP juga ke motor R25 bol untuk lampu-lampu yang kayak gini ya. Ini untuk pemasangannya kapan, nanti kalian tunggu aja di konten saya bulu. Akan segera saya pasang, cuma tidak hari ini karena di konten kali ini prepare Jumat gaul nanti kita ya. Kita berjumat gaul, semoga aja nggak hujan dan semoga aja untuk lintasannya aman ya bro ya. Ya oke, ini untuk lampunya kita taruh bawah dulu, terus kita lanjut untuk paketan yang ke oke, ini ada satu buah tutup rantai. Iki tutup rantai ya cok ya, karena kemarin untuk tutup rantai orinya itu tidak bisa dipasang, bisa kalian lihat sendiri yo cok. Wah, pelanggaran nih opo yang dadak ning kono kuwi, asbak sapu sih yo biar nggak ngeres, biar nggak kotor. Situ aja ya. Oke.
Nanti kita pasang. Untuk posisi pemasangannya di sini ini saya belum tahu pas atau enggaknya, kayaknya sih pas yo. Nanti kita langsung pasang aja. Mas, kenapa kok belinya yang warna silver ya? Karena untuk beberapa part-part seperti underbone ini warnanya silver ya. Jadi untuk part-part yang lain-lain juga menyesuaikan, makanya saya beli tutup rantai ini yang warna silver kayak gini bro yo. Ini insya Allah udah PNP. Yang ori nggak bisa dipasang karena apa yo? Karena ini efek underbone-nya ini terlalu keluar. Untuk ininya yo, bus-busannya itu terlalu kesini bol. Jadi untuk tutup yang ori tidak bisa dipasang bol. Jadi seperti ini untuk penampakannya ya, seperti ini bol. Nanti tak coba tak pasang. Apa kita langsung pasang aja atau gimana ya? Ini tak ambil kunci dulu ya. Ya oke, langsung kita pasang aja bol ya. Pertama-tama ini kita siapkan dulu kunci T nya. Kemarin udah dicopot sama Mas Mono. Insya Allah ini untuk posisinya tidak terlalu kencang bolo. Kita copot aja pelan-pelan. Semoga aja ini untuk baut orinya sampai ya. Semoga aja sampai. Kayaknya sih sampai ya. Karena untuk tutup rantainya itu tidak terlalu tebal bolo. Masih aman. Oh panjang ini bautnya bol. Langsung kita pasang aja. Insya Allah langsung PNP bolo. Ya. Nek baut motor-motor baru itu nyenengke yo. Jadi posisinya tuh masih warna putih semuanya. Loh kok miring? Kalau miring itu jangan dipaksa, sakit. Oke, yang bawah kita juga pasang sih. Kok miring gitu yo? Ya, kita pasang pelan-pelan dulu. Loh. Wah, ini tidak bisa langsung dipasang ternyata bolo. Ini membutuhkan ganjel. Kok iso iki yo? Tidak langsung PNP ini gimana ini? Aruh payah tenan rek. Ini membutuhkan semacam bos-bosan yo. Ini harus ada bos-bosannya dan ini tidak bisa langsung dipasang bol. Iki ganjel lumayan banyak yo. Sek. Kok bisa ini tidak dibuat PNP? Ini nek makso dimasukkan ini ada yang kegencet yo. Tapi bisa kayaknya. Tak coba dulu aja. Kita coba paksa aja. Tapi yo miring yo. Iki gimana yang buat ini? Ngantuk kok piye? Kita coba cek dalamnya dulu. Kok iso miring? Iki ono kabel cuk. Kena kabel yo. Kabel apa iki kok liwate yo metu kene. Ini nanti nek dipaksa yo kabelnya ketenet bol. Ternyata atas bawah itu posisinya agak miring yo. Nah yang bawah itu wajib ganjel. Nanti kita carikan ganjelnya bol. Yo oke besti, ini setelah tadi saya ngacak-ngacak sesuatu, nemu neng jerong ini ceting sego ya. Tadi yang bawah harus diganjal dengan ganjalan besi seperti ini, cuma yang tipis bol, kira-kira sekitar 3 mili. Ini harus diganjal dengan besi dengan tebal 3 mili. Ini enggak diganjal nanti atas bawahnya miring, terus untuk kabelnya ikut kegencet ya. Ini alhamdulillah udah terpasang, sama kayak underbone warnanya itu silver bol ya. Oke, untuk pemasangan selanjutnya yang itu nanti yo, ini tak pasang dulu aja, tak bikin konten masang dulu ya. Ini untuk kemarin knalpot yang saya unboxing kemarin. Ini tipe botol apa tipe apa gitu wis. Buat kalian yang mau ngasih nama selincer tipe ini, monggo komen di kolom komentar. Ini dikasih nama apa enak yo. Ini panjangnya kurang lebih 19 cm untuk panjangnya seperti ini, dan untuk penampakannya juga seperti ini, menggunakan sarangan agak lebar. Terus ini setengah sarangan boleh yo. Ini sarangan setengah, nggak usah nunggu berlama-lama, langsung kita pasang aja sih. Kita pasang sih dulu yo.
Untuk yang pertama-tama kita lepas dulu pernya, soalnya nanti nek pernya nggak dilepas kita mengalami kesulitan dalam pemasangannya bro. Udah dilepas semuanya. Ini sengaja saya menggunakan per yang model kecil-kecil kayak gini, soalnya nek pakai per yang model kayak gini ini terlalu susah nyopote, harus sampai ngeden sih. Kuncinya ini saya kunci nggak punya banyak, cuma punya segitu tebal. Wes dikendoni terus ngendoni apa nih, ngendoni nganu iki piye, kunci rolase ndi iki digawa Kenzo iki. Wah iki kunci rolase, terus kita pasang selincernya, dan nanti tak cek sound juga untuk suaranya seperti apa ya, karena ini saya menggunakan tipe terbaru, dan dari Sajadah Waging juga baru pernah membuat knalpot yang bentuk-bentuk seperti itu ya. Ya seperti biasa, sebelum tak pasarkan, sebelum tak jual belikan ke kalian semua ya, harus wajib nyoba dulu enak atau enggaknya kan ya, tak rasakan dulu bol. Nggak mungkin nek knalpot risetan belum ketemu langsung kita jual kan yo. Oke, untuk sementara tak geletakin dulu, langsung kita pasang dengan selincer tipe terbaru. Piyo ganteng pol. Wah iki nih sing ora muat yo, opo jenenge bracketnya. Oh muat, kita bisa bautkan ke sini pol. Alhamdulillah PNP yo. Plug and play ya. Jadi untuk penampakannya setelah dikasih selincer bujel tipe botol apa tipe apa gitu, seperti ini polo untuk penampakannya ya. Ya lumayan ganteng lah. Opo-opo gawe dewe, alhamdulillah. Nimbangannya tuku yo, nimbangannya tuku larang ya, tak gawe dewe wae. Selincer wis ramumet polo, alhamdulillah yo. Jangan lupa dipasang lagi pernya. Bismillah. Nah ini enaknya per dengan size yang kecil, jadi kita itu mau masang mau nyopot cukup menggunakan per aja, nggak terlalu keras bol. Keras buat apa, wong di situ cuma untuk kuat-kuatan tok, nggak bakal mental ya. Oke, langsung kita bautkan saja seperti semula. Wah iki ringnya kurang ngombo iki. Wah cukup aman. Nah seperti ini bol. Nek makso kebolongan yang ini itu tidak bisa, kita kaitkan aja ke bolongan yang bawahnya ini ya. Oke, semuanya PNP alhamdulillah, ngel-ngeli yo. Oke, jangan lupa dibaut. Bismillah. Nanti tinggal tak cek sound untuk suaranya seperti apa, apakah lebih keras atau lebih ngebas atau gimana, nanti kita cek sound bareng-bareng. Ayamnya tonggoku iki njaluk di bagel watu cuk, bagel watu iki ayamnya. Singi ayam tonggone nembeleke ning latare tonggone kan yo. Mau marah tapi tetangga kok gitu. Nek ngingu ayam minim ya kandang ngono lho. Wis pas urung iki. Wis pas, tinggal kita kencengin. Wah, presisi sekali bol. Nih yo. Satu jari tanpa menyentuh. Untuk yang sini paling nubruk iki tok, nubruk opo jenenge? Yang buat nganu selang rem ya, aman, ada pelindungnya, tidak langsung kena ke selang remnya. Diseret dhisik. Bismillah. Ra perlu kenceng-kenceng. Di sini nek tidak terlalu kenceng juga nggak bakal lepas kok. Aman. Kita kencengin sininya bro. Makin nganu ya, makin mepet ini soalnya posisinya agak lebih pendek bro. Tidak nabrak, yang penting tidak nabrak, tidak mengganggu kinerja master rem ya. Seperlunya saja, jangan terlalu kenceng. Wes.
agak kurang kesini sih, tapi nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu kinerja rem loh. Mepet pol yo, iki harus ada yang diakalin ini, bautnya kurang panjang, tapi apa-apa. Nemplek karem nggak yo, agak nubruk sih, tak akalin dulu ya boleh ya. Oke, untuk yang selanjutnya itu untuk selinsernya udah terpasang, terus tadi untuk tutup rantai juga udah terpasang. Next video selanjutnya ini langsung saja kita buka untuk paketan terakhir. Paketan terakhirnya itu apa? Kita lihat sendiri dulu ya. Ini untuk paketan terakhirnya isinya apa? Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ini yang kemarin saya janjikan sama kalian sebelum si e-making ini datang, emang mau tak pakein 2 style sekaligus ya. Yang pertama style Solo Raya, terus yang kedua Malaysian style. Cuma untuk Malaysian stylenya nanti nganu bol, nunggu saya bosen sama style Solo Raya ini ya, karena lagi bukut-bukutnya ya, motor baru sampai langsung tak style Solo Raya lah. Ini untuk prepare style Malaysianya udah tak persiapkan, biar nanti nek saya udah bosen itu tinggal masang tok. Kita buka aja, jadi nggak dadak order nunggu orderan lagi ya. Ini isinya bol, huyuh, masih dibungkus bubble wrap. Kira-kira ini mereknya pakai merek apa? Pasti kalian yang paham sama e-making, udah lama mainan e-making ini udah tahu ya. Untuk dari wujudnya kayak gini, ini mereknya apa ya, nanti kita buka aja bol ya. Seperti ini untuk penampakannya, masih dibungkus rapi. Ini masih bau toko ini, soalnya saya beli baru bukan second ya. Seperti ini untuk penampakannya, dari atas sampai bawah masih terbalut dengan bubble wrap. Ini dilalah kemarin packingannya lumayan safety bolo ya, jadinya paketannya itu aman, walaupun kardusnya itu banyak mengalami peang penjol ya. Ini untuk penampakan armnya seperti ini bolo. Nah ini untuk penampakannya seperti ini, dari depan terus ke tengah terus ke belakang. Di sini ada mereknya ya, made in Thailand. Ketora. Nah, ini made in Thailand DKT. Di sini arm saya putuskan untuk memakai merek DKT made in Thailand. Kenapa kok Mas Adit ambilnya DKT, kok enggak Hypertech, kok enggak King Drag, kok enggak NK ya? Kalian paham arti CJDW? CJDW itu artinya sejen dewe. Yang bahasa Indonesianya itu lain dari yang lain ya. Jadi tetap bertahan dengan konsep sejen deweknya, karena model Hypertech terus King Drag apa aja lah itu banyak apa yo, arm-arm model kayak gini tuh banyak modelnya. Cuma saya udah terlanjur jatuh cinta dengan model DKT ini karena tidak banyak yang pakai bolo yo, tidak banyak yang pakai ya. Seperti ini untuk penampakan armnya. Nanti kita ukur-ukur untuk di motor e-making Sedayu, kita ukur-ukur dulu. Ini lebih panjang plus 2 cm kata bakule yo, ini lebih panjang plus 2 cm seperti ini bolo untuk penampakannya. Nanti kita ukur-ukur dulu bolo, kita ukur-ukur langsung aja yo. Kira-kira untuk wah, selincernya rubuh. Iki kita ukur-ukur. Kira-kira panjangnya ini seberapa ya bolo ya? Ini mulai dari depannya kita luruskan dulu ke lubang as, kira-kira segini. Tak cekeli karo sikil loh. Nah, ini lebih panjang plus 2 cm. Oh, ini walaupun pakai ban gede kayaknya ini dipasang juga masih bagus ya. Soalnya ini tidak terlalu panjang bol. Nek dibandingkan dengan arm-arm punya nih teman-teman yang lain, ini lebih pendek. Nek dibandingkan dengan Hypertech ya, ini masih bagus dipasang. Ini nanti mungkin tak pasang menjelang mau puasa atau kapan wis, nanti pokoknya gampang yo.
Ini kayaknya dipakein ban gede juga bagus bol ini yo. Soal ini tidak terlalu panjang dibandingkan dengan punya ini Mas Heru si MX Sentara yo. Ini lebih pendek bol. Wes masuk iki. Oh nggak salah ambil dan nggak salah beli, alhamdulillah. Ini kayaknya cocok ya ukurannya bol ya, tidak terlalu panjang ya, walaupun nggak ganti selebor ini juga masih bisa kepasang. Kayaknya juga bannya nggak ngantem selebor ya, soalnya biasanya teman-teman itu pakai arem model kayak gini untuk bannya itu pada dikecilin ya, untuk bannya pada dikecilin. Pakai ukuran ban 70/80 atau 60/80 itu yo macam-macam teman-teman pakai ukuran bannya, karena ngakali bol, ngakali apa, biar nggak ngantem ke selebornya. Rata-rata nek posisi ban udah mundur otomatis lebih dekat jaraknya dengan selebor ya. Ini berapa, 4 jari. Mungkin nanti nek udah dipasangin arem ini jaraknya menjadi sekitar 3-2 jari bol. Yo nek buat boncengan pasti kandas, tapi ya kalian tunggu saja nanti untuk proses pemasangannya. Simak aja di konten saya yo, pokoknya simak terus di konten saya bol. Asrodane ndi kita coba dulu yo, nanti malah nggak bisa dipasang, kita pastikan dulu untuk asrodanya bol. Asrodane ndi iki wis ra ono apa-apane po, wis ra ono. Ini ada asrodanya, kita coba dulu untuk pasang ini muat atau enggak ya, kita coba dulu bolo, ataukah muat atau tidak kita belum tahu. Apa ini asroda depan, tapi nggak mungkin ya asroda depan, as arem depan nggak mungkin, karena ini untuk ukurannya kayaknya ini asroda belakang. Langsung kita masukin aja, dan mungkin ini untuk posisinya lebih panjang dari as ori. Kita coba di sini bol. Ini sama aja ya, untuk panjangnya sama dengan as ori ya. Mungkin ini bonus pembelian arem. Nah beli arem nggak dapat as yo, ada yang kurang. Ini ukurannya sama bol, kita coba masukkan. Iki nopo nih cok, ganggu yo. Kita gunting saja. Di sini ada kabel tisnya bol, agak sedikit mengganggu, kita hilangkan saja ini untuk kabel tisnya. Kita potong ini biar nggak biar nggak hilang ini nih bol. Kita masukin. Nah presisi sekali bol. Satu lagi yo ini ya. Udah tak lepas, ini tinggal dimasukin bol ya. Untuk sistem apa iki jenenge, spannernya yo, spannernya sistemnya kurang lebih seperti Tiger CJDW yo, nggak jauh beda. Iki harus menggunakan kunci 12 khusus yang kita gerinda bol. Piye iki cok? Kayak gini. Nah kita masukkan, terus kita baut biar nggak lepas. Oke. Wah kira isopol, paling nanti kita ngalahin ini apa namanya, baut apa iki wadonane cok yo. Iki ra iso ngepres. Iya iki ra iso ngepres, yang penting wis kepasang bolo ya. Kalian tinggal tunggu saja untuk proses pemasangannya kapan, nanti kalian simak aja di konten saya bolo ya. Ini udah tak unboxing untuk aremnya ya. Untuk aremnya segini, harganya tidak sampai 3 juta. Aremnya tidak sampai 3 juta. Harganya tidak jauh beda dengan harga arem yang dipakai di Tiger CJDW, itu nggak jauh beda ya, hampir mendekati bolo ya. Oke, ini udah tak unboxing semuanya. Habis ini tak buatkan konten reading, kita coba untuk knalpot baru itu rasanya kayak gimana bolo. Ini tak masukin dus dulu ya, tak masukin dus dulu, nanti kita simpan lagi bolo. Kalian nanti tunggu saja untuk proses pemasangannya bolo. Iya kayak bolo, ini tak cek sound pakai kamera HP aja ya, karena nih pakai action camnya tuh takutnya nanti pas tak geber itu suaranya di kamera tuh hilang ya. Jadi mengantisipasi aja, ini tak cek sound pakai kamera HP ya. Bismillah.
Oh ya, apa suarane aku juga belum tahu, bol. Kita dengarkan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk posisi langsamnya ya. Nek dibandingin dengan Slincer P25 kompetisi yang ini, untuk yang ini lebih keras, bol, untuk posisi langsamnya ya. Ya, cuma ini efek belum tak pasangin CDI racing aja, jadi belum bisa drum band, bol. Untuk bunyinya bisa kalian dengarkan sendiri, bol. Ini motornya masih dalam kondisi bersih karena tadi habis tak cuci, bol. Kemarin itu udah 2 hari kotor ya. Kita coba naikkan RPM-nya ya. Adem ngebas ya, cuma nek ditarik itu baru ter gitu. Terus nek yang ini untuk suaranya luwe atos, bol ya, karena nggak ada moncongnya cuma segini tok, terus sarangannya setengah. Ini suaranya lebih enak, lebih racing ya, bol ya. Untuk penampakannya seperti ini. Kita ajak riding-riding, bol. Nasib mesin standar yo, digeber yo, belum ada gregetnya. Harusnya mesin masih bawaan dealer, belum tak garapi, bol. Digeber belum ada gregetnya ya, wis sabar pokoknya. Untuk mesin alon-alon waton kelakon aja, yang penting nanti kesampaian, bol. Ini tak pateni sih mesin ini nggak enak karo tonggo, tapi panggarlo sudah rewel tuh. Ayo, oke, bol. Ini langsung kita cek sound aja, bol. Mam, tolong mam, itu mam. Mommy pengapian. Oke. Dadah. Cancel sini dulu bentar ya, Papa cek sound ya. Bismillah. Oh yo, suarane iki luwih seru. Salim. Pintar. Kenzo pinter nek papane perginya pakai helm itu nggak bakal kelayu, wis pinter ya. Soalnya tahu nek papane pakai helm pasti kerja, bol. Hei, suaranya enak, cok. Ya, cuma agak sedikit disayangkan ini mesinnya masih standar, bol. Jadi untuk suaranya kurang menggeleger emang ya, kurang greget. Cuma ya udah lumayan dengan spek standar 150 cc, suaranya udah ada angkernya dikit ya, udah ada angkernya dikit, bol.
Nah ini sebelum kita pasarkan kita harus nyoba dulu knalpotnya bol. Untuk RPM di bawah 5000 kayak gini untuk bunyinya ya. Col-colan gasnya juga enak bol. Nyabrang sih. Nanti kita cek sound di sawah bol. Lebih dahsyat ya. Ya tadi ini cuma iseng-iseng aja pengen bikin knalpot kayak gini dan alhamdulillah terrealisasikan. Maksudnya orang mau ngangen-ngangen tok ya. Nek pengen yo gawe apapun bentuknya. Suaranya yo enak bolo. Kita ajak jalan-jalan dulu knalpotnya yo. Kita rayain knalpot baru bol. Untuk cul-culan gasnya ini saya suka ini suaranya bol, mantep ya. Walaupun spek mesin standar enak bol. Untuk leheran saya di sini memakai diameter 35 full. Itu untuk diameter luar. Jadi dalamnya itu sekitar 32 full. Untuk ke belakangnya ngerucut 50 ya, inlet 50. Ya walaupun mesin standar nanti mbok siapa tahu mesin yang satunya udah jadi kan kita tidak mindong gawe ini gue ngemal full ya. Jadi tak bikin ukuran 32 full sekalian. Itu untuk diameter dalam. Untuk diameter luarnya pakai 35 full bolo. Oh, ngene yo ora kalah karo motor-motor garapan. Suarane tok tiram layu, jantung. Lebih nganu ya, lebih keras bol. Lebih los juga di mesin bol. Tidak bebel ya, bebel apa itu bahasa Indonesia nya, tidak mampet bol. Oke. Ya saya paling suka nek lagi cek sound knalpot kayak gini bol. Nyoba-nyoba knalpot ya. Wah. Di sini nggak bisa buat nyari top speed, jalannya pendek. Nek pengen cari top speed ya di jalan raya bol. Cuma sambil lihat-lihat trek ya. Lho apa iki cuk? Dikasih dream atau apa lho pak? Nggak berdiri di jalan kayak gitu. Kondisi cuaca panas pol bolo. Panas pol iki tenan. Iya kayak bolo. Ini tadi saya habis ambil stiker. Stiker apa mas? Stiker Sedayu. Alhamdulillah stiker Sedayu udah ready, cuma tidak banyak bol. Saya cuma bikin 50.000, itu dapat berapa ya? 10 kalau nggak salah bol. Dapat 10 pieces. Ini untuk perdana saya bikin sedikit dulu untuk uji coba ya. Nanti ya buat teman-teman yang terdekat ada 10 pieces stiker Sedayu Sengkuni Dawet Ayu bol. Monggo
Siapa cepat dia dapat bolo. Ya oke, lanjut kita jalan-jalan lagi bolo. Ini jalan yang tadi yo, sambil sekalian pulang. Soalnya habis ini kita mau langsung lanjut konten-konten lagi bolo. Untuk konten cek sound udah, pemasangan knalpot udah, unboxing apa itu namanya, capi turang udah, unboxing arm yo, armnya wis tak unboxing. Alhamdulillah, jadi kalian udah nggak penasaran lagi untuk kayak apa wujud arm dari Making Sedayu ini bolo yo. Ya OTW ngumumi bolo nih, sekalian tak siapkan untuk Malaysian stylenya, biar nanti nek bosen sama Solo Raya itu tinggal pasang topol. Udah datang semuanya, tinggal proses pemasangan aja, nanti nunggu waktu yang pas. Ada teman-teman yo. Ya oke, mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari 0 sampai titik ini. Pokoknya stay terus di channel YouTube saya, tonton terus konten-konten yang ada di channel YouTube saya bro. Ya oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak bro, tok-toknya. Iya.